channel. Turn left, you'll have podcast. Let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajo Ramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi di GP Channel ini, dan ini merupakan video untuk video kedua untuk mata kuliah antropologi kependudukan. Oke, kalau yang pertama saya sudah menjelaskan beberapa hal atau unsur-unsur yang paling penting atau unsur-unsur pokok dalam ilmu demografi atau ilmu kependudukan sebelum kita membawanya pada antropologi kependudukan. Nah, saya akan melanjutkan beberapa detailnya mengenai unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yang memang dipelajari oleh ilmu demografi atau ilmu kependudukan, yang juga itu juga merupakan landasan dari permasalahan-permasalahan yang memang sengaja akan diselesaikan oleh ilmu tersebut, yang dalam konteks kali ini, dalam konteks mata kuliah ini nantinya akan dibantu atau akan melakukan kajian interdisipliner dengan ilmu antropologi, dengan kedua pendekatannya yang berbeda, lalu kemudian dengan metodenya yang berbeda, tapi diharapkan dengan perbedaan yang kontras atau perbedaan yang bertolak belakang ini dapat saling melengkapi, sehingga apa yang tidak bisa dijawab oleh permasalahan-permasalahan atau penjelasan-penjelasan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu demografi atau ilmu kependudukan ini dapat terjelaskan untuk dilengkapi dan diperdalam dengan ilmu dan metode-metode yang ada dalam ilmu antropologi. Oke, kemarin kita bahas bahwa permasalahan dalam ilmu kependudukan atau hal yang mendasar dalam demografi ini adalah ada tiga hal. Ya, mereka akan mempelajari mengenai dinamika penduduk atau dinamika populasi di suatu tempat. Konteks ini nanti akan dibatasi pada tempat atau wilayah-wilayah tertentu. Jadi ada konteks wilayah karena nanti ada migrasi, jadi yang pertama seperti yang kemarin agak sedikit banyak saya jelaskan adalah tentang fertilitas, kesuburan atau natalitas. Jadi faktor yang bisa menambah penduduk itu adalah kelahiran, dan kemarin saya jelaskan ada beberapa atau faktor-faktor turunannya, yaitu tingkat kesuburan atau fertilitas dari penduduk tersebut, lalu kemudian kesehatan reproduksinya, kemudian usia nikah atau usia kawin, nilai anak. Jadi nanti mempengaruhi komposisi laki-laki dan perempuan itu ketika anak-anak yang diharapkan, anak-anak yang dirawat dengan baik itu apakah berdasarkan gender atau berdasarkan jenis kelamin tertentu. Kemudian gizi, nutrisi, pola makan, tingkat sosial ekonomi, karena konon kabarnya semakin sejahtera semakin juga mereka tentang kesuburan mereka, lalu kemudian mereka dapat menginginkan lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, walaupun itu belum tentu. Nah, nanti secara detail kita akan pelajari bagaimana cara kulturalnya. Lalu kemudian yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Jadi kematian inilah yang merupakan faktor di mana dinamika penduduk itu atau perubahan penduduk akan berkurang. Jadi di sini mortalitas atau kematian. Nah, faktor-faktor atau unsur turunan atau segala sesuatu yang menjadi masalah yang berkaitan dengan kematian seseorang dalam suatu penduduk atau suatu warga tertentu di suatu wilayah, antara lain pastinya kesehatan, dan kesehatan itu juga nanti akan mempengaruhi ada lagi turunan dari mortalitas ini adalah istilahnya morbiditas atau orang-orang yang tingkat kesakitan, tingkat banyak tidaknya orang yang sakit atau orang itu sehat-sehat semua atau tidak, karena sakit penyakit itu
dampaknya nantinya juga akan pada kesehatan, akan memunculkan ketika pada kondisi tertentu akan memunculkan kematian. Lalu kemudian wabah, kalau misalnya itu di wilayah tersebut saja namanya endemi di wilayah tertentu. Kalau seperti sekarang yang kita alami COVID-19 ini merupakan pandemi jadi secara global dari di seluruh wilayah di dunia ini. Jadi endemi atau wabah penyakit yang ada di suatu wilayah tertentu, ya seperti kita tahu, walaupun lebih banyak orang yang meninggal karena penyakit-penyakit lain, tapi kita tahu ini cukup membuat heboh karena tingkat morbiditasnya tinggi. Jadi banyak orang yang menderita, banyak orang yang terpapar virus tersebut, lalu kemudian sakit, lalu kemudian belum lagi yang memiliki komorbid atau penyakit pendamping yang memperberat kondisi tersebut. Nah ini selain itu mortalitas pastinya juga kita dipengaruhi oleh adanya peperangan atau tidak. Nah kondisi peperangan inilah yang sering kali secara masif atau secara besar-besaran dapat mengurangi penduduk dengan cukup pesat. Lalu kemudian wabah kelaparan dan lain sebagainya di beberapa tempat, nggak tahu kalau sekarang pas ada atau enggak, tapi beberapa waktu yang lalu, ya sekitar 10 tahun yang lalu ada wabah-wabah kelaparan di beberapa daerah di Afrika yang paling sering. Oke, paling tidak itu untuk mortalitas atau tingkat kematian. Walaupun juga nanti banyak aspek yang mempengaruhi, seperti tadi saya sebutkan, nilai anak laki-laki dan perempuan itu ada yang unggul atau ada yang lebih diharapkan atau yang nilainya dianggap lebih dibandingkan, entah lebih mengunggulkan anak laki-laki atau anak perempuan. Itu tentu saja juga berkaitan dengan cara merawatnya, bagaimana cara memperhatikannya, kalau sakit diobati atau tidak, lebih diutamakan yang mana. Nah hal ini juga turut menentukan kematian. Lalu kemudian beberapa tempat lain bisa jadi sebuah wilayah atau sebuah lokasi yang membuat tekanan-tekanan batin, tekanan jiwa dan lain sebagainya. Kematian juga disebabkan karena orang itu pengen mati, seperti istilahnya tingginya kasus bunuh diri di tempat-tempat tertentu, atau kasus bunuh diri yang mungkin bisa dijelaskan secara fisik, kesehatan, ataupun juga bahkan mungkin secara kultural nantinya, seperti beberapa kasus burung gantung dan lain sebagainya, atau orang yang banyak bunuh diri, gantung diri, dan tipe-tipe bunuh diri, bagaimana cara orang mati di wilayah tertentu. Oke, faktor ketiga ini terdiri dari 2 faktor atau aspek yang mempengaruhi penduduk itu bertambah, berkurang, atau terjadi dinamika di suatu wilayah adalah migrasi. Atau saya sering menyebutnya juga dengan mobilitas atau pergerakan. Nah, migrasi ini bisa migrasi datang dan migrasi pergi, atau out migration atau in migration. Nah, migrasi ini dipengaruhi atau banyak sekali faktor yang membuat dinamika penduduk yang disebabkan oleh migrasi ini cukup besar juga. Oke, yang pertama yang menyebabkan migrasi ini dari satu tempat ke tempat lain, itu kalau dalam ilmu geografi atau ilmu demografi ada sebuah teori yang mobilitas ataupun migrasi ini, perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dari wilayah yang kita lihat keluar ataupun mereka-mereka yang datang ke tempat memang yang kita kaji, dalam arti di sini orang-orang yang datang. Nah, di sini secara teoritis ada yang menyatakan adanya force atau sebuah daya dorong dan daya tarik, atau istilahnya push factor and pull factor. Jadinya daya pendorong, lalu kemudian daya menarik. Nah, logikanya di sini bahwa ada suatu tempat di mana itu penuh tekanan, tidak nyaman, terjadi peperangan dan lain sebagainya, itu dapat mendorong
penduduk atau manusia yang ada di sana untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Banyak hal. Nah, di antaranya lalu kemudian faktor penarik. Misalnya faktornya ya daerah tersebut lebih makmur, lalu kemudian lebih nyaman, fasilitas lebih lengkap dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi daya penarik atau pull factor dari suatu wilayah tertentu. Oke, dan daya dorong dan daya tarik inilah yang kemudian menggerakkan terjadinya mobilitas atau migrasi. Nah, kita coba lihat dulu untuk yang kita lihat nih untuk migrasi ini faktor-faktornya juga yang mungkin kita sering pastinya seorang merantau, seseorang pergi ke kota untuk ketika kita melihat wilayah tersebut desa atau kota, seseorang pergi ke luar negeri, mungkin di daerah-daerah perbatasan atau di wilayah-wilayah kita ini banyak sekali migrasi antar negara juga untuk menjadi TKI. Nah, faktornya adalah faktor ekonomi atau faktor pekerjaan. Bahwa di tempat lain dari sini ada pull factor, tingkat ekonomi yang mungkin dirasa kurang atau penghasilan yang dirasa kurang, dan itu menjadi push factor. Dan faktor penarik atau pull factor dari negeri tetangga itu adalah pendapatan yang lebih tinggi, walaupun pekerjaannya mungkin di pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan syarat-syarat yang khusus, skill khusus, tapi banyak juga mereka akhirnya untuk memperoleh itu atau untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi, mereka bermigrasi atau kemudian selain ekonomi kita pasti juga, di sini bencana alam sering sekali membuat orang terpaksa bermigrasi, orang terpaksa berpindah dari satu tempat lain, dari suatu tempat ke tempat lain. Dan banyak juga mungkin di beberapa wilayah untuk di Kalimantan Barat ini ada wilayah-wilayah tujuan transmigrasi yang dulunya mereka berpindah untuk transmigrasi ini karena di tempat asalnya, baik itu di Bali atau dari Jawa atau dari Pulau Jawa termasuk Jawa Barat dan lain sebagainya, itu karena bencana alam. Misalnya letusan Gunung Agung pada tahun 60-an itu mendorong adanya transmigrasi atau migrasi antar pulau. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu sekitar 2010 atau 2000 berapa itu ada letusan Gunung Merapi, banyak yang dari wilayah Sleman, Yogyakarta itu bertransmigrasi ke wilayah-wilayah di Kalimantan Barat. Waktu itu yang menerima kalau tidak salah Kabupaten Kuburaya, dan ada beberapa tahap yang memang daerah Kuburaya itu banyak sekali menjadi daerah tujuan untuk tujuan transmigrasi. Oke, tadi bencana alam, ekonomi, lalu kemudian, dan sebetulnya masih banyak lagi, nanti Anda juga bisa menambahkan, atau kalau kebetulan kita nanti bisa langsung atau secara online melalui Zoom atau Google Meet, kita mungkin bisa ditambahkan, lalu kemudian bisa didiskusikan. Lalu kemudian kenyamanan atau fasilitas-fasilitas yang bisa didapat itu menjadi salah satu pull faktor atau penarik. Nah, ini biasanya kalau kita lihat mobilitas atau sebuah migrasi dari dari desa ke kota, yaitu selain ekonomi juga pekerja di kota itu menjanjikan gaya hidup yang bisa di sana, fasilitas pendidikan ada, fasilitas ekonomi juga lebih beragam, bidang-bidang ya banyak hal. Seperti mungkin sebagian dari Anda banyak juga yang berasal dari beberapa daerah lain kan, yang untuk datang ke Pontianak ini untuk menempuh pendidikan, untuk mendapatkan fasilitas pendidikan atau Anda kuliah. Itu salah satu pull factor di daerah-daerah seperti perkotaan atau pusat-pusat kegiatan ekonomi di sini, pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi dan lain sebagainya, itu menjadi tadi pull factor atau daya tarik. Kemudian ada juga yang keterbatasan sumber daya alam.
Itu juga ya misalnya mereka berpindah dari tempat yang kurang subur menuju ke tempat yang subur. Itu kalau untuk yang model atau orientasinya pertanian, dari wilayah tandus menuju wilayah yang dapat ditanami. Nah, kalau untuk yang di sektor-sektor hari ini, sektor ekonomi, ya tentu saja dari tempat yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi menuju pusat kegiatan ekonomi, karena di sana secara reguler perputaran uang itu jauh lebih banyak atau lebih cepat dibandingkan daerah-daerah di daerah-daerah yang lebih kecil atau daerah-daerah yang bukan merupakan pusat dari kegiatan ekonomi. Oke, berikutnya ya tadi sumber daya alam, ya tadi kenyamanan itu juga turut mempengaruhi juga. Lebih enak di mana, lebih merasa damai di mana. Lalu kemudian hal ini juga turut menentukan bagaimana seseorang itu memiliki ikatan-ikatan tertentu dengan sebuah tempat, dengan sebuah, walaupun mereka bermigrasi cukup jauh, tapi mereka akan pulang kembali. Nah, ini mereka yang merantau dan lain sebagainya, ini juga secara kultural, secara emosional, psikologis, ikatan-ikatan manusia terhadap wilayah atau ruang tempat tinggalnya itu memiliki ikatan. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa saya ceritakan mengenai faktor-faktor dan unsur-unsur demografi, dan juga permasalahannya nanti akan menjadi lebih luas lagi. Nah, berikutnya nanti akan di pertemuan yang ketiga atau pertemuan selanjutnya nanti saya akan coba menyajikan tentang sejarah antropologi kependudukan ini, mengapa bisa muncul secara mendetail, karena hal ini antropologi kependudukan ini termasuk ilmu interdisipliner yang cukup baru, karena mulai dilihat bahwa ilmu sosial dan humaniora ini dapat turut menyelesaikan atau turut menjelaskan, kalaupun tidak menyelesaikan, dapat turut menjelaskan berbagai macam permasalahan atau sesuatu yang belum terjawab oleh ilmu-ilmu yang eksakta dan sangat-sangat kuantitatif. Oke, saya cukupkan sekian dan saya ucapkan terima kasih. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Kasengat Kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dengan saya Kalau Bayu Ardi di video-video kuliah berikutnya. Terima kasih.